Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Pratiwi dengan NPM 20153102225 yang akan menjelaskan tentang penerapan konsep manajemen konflik dalam hubungan industrial di perusahaan XYZ. Nah, adapun profil pada perusahaan XYZ yaitu XYZ merupakan perusahaan afiliasi dari FMR Copper dan Gold Inc. Nah, jadi XYZ ini menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan juga perak. Berproses di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. XYZ juga memasarkan konsentran yang mengandung tembaga, emas, dan juga perak ke seluruh penjuru dunia loh. Kompleks tambang milik XYZ di Gerbrex. Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil. Nah, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia, XYZ juga merupakan pembayar pajak terbesar kepada pemerintah Indonesia. FCX merupakan perusahaan tambang internasional utama yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Jadi, FCX mengelola beragam aset besar berusia panjang yang terbesar secara geografis di atas 4 benua dengan cadangan signifikan terbukti dan terkira dari tembaga, emas, dan molybdenum. Selanjutnya, ada pun pengertian dari hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Jadi, pihak yang paling berkepentingan di atas keberhasilan perusahaan dan perhubungan berlangsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Nah, di samping itu, masyarakat juga mempunyai kepentingan baik sebagai pemasok faktor produksi, yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Jadi, fungsi hubungan industrial adalah penyusunan program pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja. Nah, pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja yaitu pelaksananya pembinaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Selanjutnya ada konflik dalam hubungan industrial. Nah, dilihat dari sudut subjek hukumnya ada 2 jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu yang pertama ada perselisihan hubungan industrial yang subjeknya hukumnya pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh. Nah, yang kedua perselisihan hubungan industrial yang subjek hukumnya serikat buruh dengan serikat buruh lain dalam suatu perusahaan. Dalam satu perusahaan ya. Nah, perselisihan hubungan industrial yang disebutkan pertama terdiri dari A. Perselisihan hak, B. Perselisihan kepentingan, dan C. Perselisihan pemutusan hubungan kerja. Nah, jadi perselisihan hubungan industrial yang disebutkan kedua hanya ada satu, yaitu perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu 1. Perselisihan hak, yang kedua ada perselisihan kepentingan, dan yang ketiga ada perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir ada perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, di sini ada analisis konflik dalam hubungan industrial di perusahaan XYZ. Jadi, perusahaan manapun pasti pernah mengalami konflik internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit, mulai dari derajat, dan lingkup konflik yang kecil sampai yang besar. Yang relatif kecil seperti masalah adu mulut tentang pribadi antar karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan tentang strategi bisnis di kalangan manajemen. Nah, untuk kasus pemogokan perusahaan XYZ,
Konflik yang terjadi adalah konflik antara manajemen XYZ dan karyawan SPSI. Serta konflik yang terjadi dapat ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama itu ada dari pandangan para pakar tentang konflik. Nah, merupakan transisi dari pandangan tradisional ke modern. Yang kedua, dari sisi manifestasi atau konflik semakin jelas adanya perselisihan antara karyawan dan manajemen lalu memburuk menjadi manifestasi lain yaitu sabotase, inefisiensi, penurunan moral, dan menahan informasi karena ketidakpercayaan. Yang ketiga, sepintas merupakan konflik disfungsional. Namun, fungsi konflik ini seperti pendapat Robbins bahwa dapat menjadi sangat tidak jelas karena akan tergantung dari masing-masing pihak yang terlibat. Dan yang keempat, ditinjau dari sebab terjadinya konflik dalam memelihara hubungan industrial. Dengan mengacu pada dikatakan Robbins tahun 2009 mengenai 3 penyebab terjadinya konflik. Selanjutnya ada penerapan konsep manajemen konflik dalam hubungan industrial di perusahaan XYZ. Jadi proses penyelesaian melalui konsiliasi maupun mediasi, peranan konsiliator maupun mediator sifatnya hanya membantu menyelesaikan masalah. Putusan penyelesaian tetap oleh pihak-pihak yang berselisih. Apabila terjadi kesepakatan maka dibuat perjanjian bersama dan apabila diperlukan pembuatan perjanjian ini, dibantu oleh konsiliator atau mediator, perjanjian ini harus didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial. Nah, di dalam hal ini, penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan. Maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pengadilan hubungan industrial. Kesimpulan dari materi tadi, yaitu setiap konflik, baik fungsional dan disfungsional akan menjadi sangat merusak apabila berlangsung terlalu jauh. Apabila konflik menjadi di luar kendali karena mengalami eskalasi. Apabila konflik menjadi di luar kendali karena mengalami eskalasi, berbagai perilaku mungkin saja timbul. Nah, pihak-pihak yang bertentangan akan saling mencurigai dan bersikap sinis terhadap sikap atau tindakan pihak lain. Dengan timbulnya kecurigaan, masing-masing pihak akan menuntut permintaan yang makin berlebihan dari pihak lain. Jadi, pada tahap seperti ini, informasi akan ditahan dan diganggu sehingga apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa menjadi tidak diketahui segera bisa muncul usaha untuk menggagalkan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, penyebab umum terjadinya perselisihan adalah tuntutan hak pekerja atau buruh di mana hak mereka yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama tidak dipenuhi oleh perusahaan. Nah, adapun saran dari saya untuk perusahaan XYZ, yaitu berbagai tindakan antisipasi perlu dilakukan oleh manajemen, manakala tidak ada kepercayaan di antara pekerja atau buruh dan manajemen. Bisa membangun kepercayaan ini merupakan intisari dari membangun hubungan industrial yang aman dan dinamis. Jadi, membangun kepercayaan tidak mungkin dilakukan dalam waktu pendek. Untuk itu, perlu proses dan konsistensi serta keterlibatan semua tingkat manajemen. Di dalam kasus-kasus mogok kerja dan unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan-tindakan anarkis, peran pemerintah sangat diperlukan. Hal ini juga dipandang krusial mengingat bahwa kasus unjuk rasa telah melibatkan banyak pihak dan menjadi sorotan bagi pengusaha asing yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.